Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Manggala. Kita ngobrol di Podcast Republika. Sobat Republika, menginspirasi, berbagi kebaikan, dan membantu sesama bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan bermain game. Kok bisa? Bisa banget. Ini yang dilakukan oleh teman-teman muda kita di NKRI Youth, salah satu organisasi nirlaba di Indonesia, lewat kegiatan PPI Dunia eSport Charity World Cup 2020 atau PEW 2020. Seperti apa? Di depan saya ada dua orang muda-mudi, nggak muda-mudi ya, pemuda ya. Dua orang pemuda yang menggagas acara ini. Kita langsung aja ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abdullah dan Mas Agakan Thohir. Mas Abdullah ini adalah salah satu co-founder dari NKRI Youth ya, Mas ya. Mas Aga juga ya. Saya manggilnya Mas Aga sama Mas Abdullah, atau ada nama panggilan lain yang harus saya? Bisa. Mas Doli ya. Oke, saya boleh Mas Doli. Sibuk ya? Lagi ngurus game ini gimana? Jadi ya kita dalam situasi pandemi ini, apalagi sekolah diberhentikan, orang lagi bingung, orang di rumah, krisis sosial kan. Kita nyari sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya saya sama teman dekat saya ini Aga Thohir, kita muncullah gimana sih cara kita bantu orang dalam saat gini. Dalam satu sisi kita mau bantu, dalam satu sisi lain gimana bantu keluar rumahnya susah, ya kan? Iya, betul. Akhirnya udah kita muncul dengan gagasan NKRI Youth ini kan. Akhirnya kemudian kita ada kesempatan kerjasama PP Dunia, kita gelarin deh PP Dunia World Cup yang tujuannya untuk menggalang dana COVID-19 melalui game yang tadi lo bilang kan. Ya. Kenapa game? Game, bro. Kenapa game? Menurut aku memang kita adalah organisasi yang mau membuat sesuatu yang kreatif, ya kan. Sesuatu yang kreatif ini tapi tetap harus mempunyai riset dan juga membuat konten yang positif sehingga masyarakat Indonesia ataupun pemuda-pemudi Indonesia ini mau ikut berinteraksi dengan kita. Semua orang di kalangan seumur kita pasti main game lah ya, Dol. Berapa sih usianya kalian ini? Gue 20. Gue juga baru menjelang mau 20 Agustus ini. Menjelang mau 20 sama kita, cuma beda setahun. Setahun lebih banyak. Ayo lanjut. Tapi kan memang kita mengetahui bahwa gaming adalah sesuatu yang membuat entertaining untuk anak muda Indonesia. Dan kemudian gamers Indonesia pun juga diketahui seluruh dunia ya, dengan adanya PUBG, dengan adanya Mobile Legend. Makanya kesempatan ini kita ambil sehingga gamers di Indonesia yang mempunyai interaksi sangat tinggi dan skill yang cukup bagus. Iya, lumayan ya di Indonesia ya. Prestasinya juga ya di sport ya. Hebat bisa dibilang hebat, kelas dunia. Sehingga ini bisa kita ambil benefitnya untuk masyarakat, untuk sesuatu yang kita bisa menjadi istilahnya happy lah, senang ya kan di masa susah happy COVID. Tapi sambil berbagi gitu ya. Benar. Jadi yang agak bilang, kita mikir sarana apa sih yang bisa anak muda zaman sekarang yang di rumah aja yang kita bisa manfaatkan gitu. Terus kita lihat industri e-sports, e-gaming sekarang besar banget apalagi di Indonesia kan. Kemarin aja masuk di Asian Games 2018 ada ajang e-sports. Terus kenapa kita bilang why not gitu. Kenapa kita nggak selanggarin anak-anak muda yang tadinya mungkin gabut di rumah bisa main game untuk bermanfaat untuk orang lain ya kan. Nanti kita jalanin deh. Kita ada 2 game, satu PUBG, satu Mobile Legends. Memang itu 2 game yang sangat memiliki animo yang sangat tinggi sekarang di masyarakat. Ya alhamdulillah kita sekarang udah mulai dapat registrasi yang cukup tinggi, yang mungkin bisa sangat membantu membantu dalam donasi peralatan medis dan menanggulangi dengan membantu RSUD dan lain-lain. Berapa sudah yang ikut? Sebenarnya kalau sekarang 292 registrasi. 292 registrasi. Dan masih berlangsung atau sudah ditutup? Sudah ditutup. Wah, sayangnya sudah ditutup. Buat teman-teman yang pengen gabung, sorry bro, nanti ikutin next ya kalau insya Allah ya kalau ada. Tetapi sebenarnya kan kita ada live stream ya untuk para gamers yang berentusias untuk menonton PUBG atau Mobile Legend.
pada tanggal 31 ini. Dan ingat loh, ini turnamennya charity event ini tidak dilakukan di Indonesia doang, ya kan. Ini kita mengambil konsep digitalisasi di mana mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang berkuliah di luar negeri seperti aku sama Doli, kebetulan ya kita beruntung bisa melakukan itu, dan kita take advantage untuk menggalang dana untuk mengasih lihat bahwa kita mau membantu walaupun memang pertamanya kita kuliah di luar negeri. Karena situasinya memang susah ya kan, dan pertama di Indonesia pun kita bisa lihat bahwa kita aja nggak tahu nih COVID-19 berapa lama ya kan, ya kan. Jadi dengan pemikiran itu sepertinya sangat baik bahwa mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang tidak bisa pulang di luar negeri untuk berpartisipasi ya. Dan caranya yang ini, kalau boleh dong, server kita atau pengikut gamer kita dari mana aja nih? Ya, jadi memang sekarang kan beberapa murid kita kan bekerja sama kebetulan sama PP Dunia, Perhimpunan Pelajar Indonesia di dunia. Jadi memang menyatukan semua pelajar dari seluruh dunia gitu. Jadi memang kebetulan kita gimana nih, masa-masa sulit di mana murid tidak bisa pulang, udah keburu lockdown ada di Australia, ada di Eropa, ada di Asia Tenggara, beberapa nggak bisa pulang. Ya udah kita satuin deh, kita organisasi, kita koordinasi, kita kumpulin dari 3 server. Jadi ada 1 server khusus di Australia, terregistrasi di Australia, ada di Eropa dan juga di Asia Tenggara. Tapi pesertanya bisa dari mana aja ya? Maksudnya nggak melulu di 3 negara yang ada server itu kan? Aja, ya. Benar. Jadi untuk menambahkan dengan yang tadi Mas bilang, ya kan, Bro bilang, Kak bilang, Kerasa lebih muda kalau dipanggil bro. Ya dong, harus dong. Kita semua masih muda dong. Kita harus punya mindset yang muda menurut aku. Tapi tadi pemikiran aku balik, kita mau mengikuti ajaran Islam juga, ya kan, dimana kita mau menggalang dana untuk yang memang perlu Membutuhkan ya. Iya, dan itu kan dari rumah sakit, dari masyarakat yang terkena COVID tidak masuk kerja, ya kan, yang tidak bisa keluar rumah, itu kan banyak. Tapi nanti akan fokusnya bantuannya kemana nih? Ke rumah sakit kah? APD kah? Ya, prioritasnya pertama di rumah sakit. Rumah sakit ya? APD segala macam. Ya, dan bisa membantu yang kena PHK, benar. aplikasi ekonomi. Jadi ada prioritasnya ya. Yang pertama mungkin rumah sakit, nanti nextnya ada yang terdampak COVID-19. Kita lihat dulu gitu, berapa sih kita dapat dana? Berapa sih? Makanya target, kalau ditanya target kita ya kalau mau sebanyak mungkin gitu. Sebanyak mungkin. Setinggi langit lah. Registrasi udah nggak bisa. Nggak apa-apa registrasi udah nggak bisa. Cuman teman-teman masih bisa nonton dan bisa donasi. Dan gitu. tetap masih bisa donasi. Kita ada skema donasi.gopay, OVO, Pay aja, Dana. Jadi orang yang mau nonton bisa langsung nonton di Yamisok channel live di YouTube dan bisa donasi seberapa mau mereka. Di mana sih? Bisa nontonnya di mana sih? Kalau di YouTube channel Yamisok Live. Hah? Di channel YouTube namanya Yamisok. Yamisok Live. Oke. Organizer untuk e-sport. Jadi kita kerja sama juga sama sisi teknis. Oh, memang melibatkan beberapa pihak ya. Siapa aja sih yang terlibat nih? Selain misalnya NKRI Youth. NKRI Youth itu memang semuanya PPI di dalamnya atau enggak ya? Jadi NKRI Youth itu badan sendiri. Kita ada kerjasama kebetulan sama PPI Dunia. Dan kebetulan kalian pelajar-pelajar di luar negeri juga yang tergabung dengan PPI. Jadi kalau kita bisa lihat lebih perbedaannya apa? PPI Dunia itu kan emang perhimpunan mahasiswa pelajar Indonesia di luar negeri, dan mereka itu memang kelihatannya satu organisasi karena kita bilangnya PPI Dunia, tetapi kalau kita meluncuri ke dalam, kenapa charity event ini possible? Ya karena juga mereka kan, soalnya mereka menduniai, jadi mereka punya dari PPI Inggris ke PPI Belanda ke PPI Serbia, di Timur Tengah juga ada, di Australia juga. Dan dengan bendera PPI itu lebih mudah menyinergikan sebagai mediator untuk kita nyari-nyari, oh siapa nih yang mau main, siapa nih murid-murid yang di sana yang orang-orang Indonesia yang main. Gitu. Dan banyak ya yang hobi main game bola. Juga ternyata di PPI. Ya ternyata juga banyak yang mau membantu di luar negeri kan. Itu mengasih lihat bahwa jiwa Indonesia itu di mana-mana, walaupun jauh dari rumah, tetapi hati tetap
hati tanah airnya tetap. Jiwa bergotong royong masih ada ternyata. Iya, benar. Nggak lupa. Berarti pelajaran SD-nya masih nyangkut Masih semua. Ya kan kita ada namanya hashtag pahlawan corona bergotong royong itu hashtag yang kita pakai. Nggak tahu ini apa, sorry banget lupa. Oke, kita balik ke event. Event ini pertama kali digagas kapan? Kita mulai operasional bulan ini ya. Emang ada kerjasama. Baru banget berarti. Memang baru, memang kebetulan memang agak mendadak. Kita melihat kesempatan kita ambil gitu. Memang kita tadinya ada kerjasama PP Dunia sebagai relasi mediator untuk program riset kita. Cuman kebetulan PP Dunia ada gagasan buat Charity World Cup ini. Terus kita bisa deh bantu. Kita juga kebanyakan bantu, salah satu hal primer yang kita bantu itu juga mengajak influencer untuk bantu promosikan. Oh iya, banyak influencer ya, bahkan sampai atlet bulu tangkis Kevin Sanjaya gitu kalian ajak juga ya. Jadi kita ada segmen khusus influencer fun match gitu namanya. Jadi mereka yang punya following besar, yang atlet, artis dan lain-lain bisa ikut main, yang suka main bisa ngajak fansnya nonton dan fansnya juga bisa donasi gitu. Kita bisa ningkatin animo masyarakat di situ. Tapi apa mereka emang udah bisa main? Maksudnya? Bisa, banyak ternyata. Ternyata dunia gaming itu besar. Dari mana saja. Profesi apa aja. Bahkan atlet CEO juga katanya ada. Kalau nggak salah, kalau kita totalin ya influencer dari Fun Match Mobile Legend itu ada 10 sampai 12 mungkin bisa disebutin siapa aja biar ada bocoran. content creator Boy William, ada Kevin Sanjaya, atlet bulu tangkis, atlet jet ski, Ero Aswar, Maksa Asar, ada penyanyi Sheila, ada Vidi Aldiono juga penyanyi dan lain-lain. Dan itu cuma dari Mobile Legend loh. Iya. Di PUBG ya, Yami Sok bisa invite sampai 100 kan, satu match itu kan ada 100 ini kan PUBG player ya kan. Salah satu influencernya adalah kebetulan salah satu kepala IESPA ya. Ketua harian IESPA itu. Dia ketua e-sports asosiasi di Indonesia. Dan kalian menggandeng juga akhirnya kerjasamanya. Akhirnya dari niat yang mungkin, kita coba bikin yuk game ini jadi melebar ya bahasa gue melebar kemana-mana dan menggandeng kerjasama dengan banyak orang. Emang niatnya kalau dari pemikiran aku ya, kalau niatnya baik, semoga insya Allah lancar dan juga bisa menggandeng semua orang gitu. Enggak dengan masa COVID-19 ini kan berarti ini sesuatu pelajaran yang kita mesti ngambil bahwa kita itu harus bersyukur. Dan caranya adalah ya berterima kasih, membantu satu sama lain, dari mana saja kau berada, profesi apa saja, melakukan apapun, kita bisa bergandeng tangan untuk melawan COVID-19 ini. Istilahnya kan solusinya ya itulah, itu pelajaran yang aku dapat dari masa ini. Mungkin emang pada akhirnya juga ya Tuhan yang menentukan. Ya. Kita berusaha ya, dan berbuat kebaikan ya. Penting udah berbuat kebaikan. Ya. Kita ngebahas soal NKRI Youth. Ini kan tadi juga sempat ngobrol nih, Sobat Republika sedikit. Ternyata masih muda juga loh, NKRI Youth. Orang-orang yang muda, NKRI Youth juga masih muda. Kapan berdirinya? Berdiri bulan Maret ya. Itu cepet banget sih. Semenjak. Sebenarnya nih aku tuh masih di Los Angeles itu kebetulan. Aku emang berkesempatan. Emang di sana ya tuh? Iya, berkesempatan keluar negeri lah untuk membantu negara. Aku belajar di luar negeri. Terus nanti. Di mana kalau boleh tahu? Namanya LMU, Loyola Marymount University. Jurusannya? Entrepreneurship. Yeah. Wow, bisnis. Kalau Doli sendiri? Gue di Lancaster University di UK di Inggris ngambil manajemen sama IT. Kalian beda negara sebenarnya? Iya. Cuman emang dari SMP sama SMA dekat. Oke, tapi masih komunikasi ya meskipun biar. Itu kita cepet banget kan bergerak sebenarnya. Aku punya pemikiran pas pertama keluar COVID. Itu aku nggak mikirin Amerika, aku nggak mikirin kuliah. Yang aku pikirin Indonesia, yang aku pikirin teman-teman aku, yang aku pikirin keluarga, yang aku pikirin masyarakat Indonesia, ya kan. Sehingga aku langsung telepon Dol, gimana nih? Kita harus bergerak nih kayaknya. Kayak kita juga di rumah aja, bukan berarti di rumah aja nggak ngapa-ngapain itu salah, enggak. Tapi
kalau bisa berbuat baik kenapa tidak gitu kan. Bisa bertindak ya, berbuat sesuatu gitu ya. Iya, benar. Terus lanjut lagi. Ya, terus ya aku tahun aja dong. Ini kayaknya nggak enak nih perasaan, ya kan? Kayak ada panggilan ini, kayak kita harus melakukan sesuatu untuk negara gitu kan. Panggilan bener nih panggilan. Jadi makanya kita akhirnya bikin sebuah badan pemudi-pemuda Indonesia yang bertujuan untuk menyalurkan saran dan advokasi mengenai masalah yang berkelanjutan di Indonesia, maupun dari segi budaya, teknologi, ekonomi, sosial, Dan politik. ini nirlaba ya, maksudnya non-profit ya. Iya. Sejauh ini ya. Sejauh ini. Sejauh ini. Tapi Gimana misi dengan apa? misi Misi apa? mulia. misi mulia. Misi mulia tadi ya. Misi mulia. Tapi ya kebahas soal misi. Ini misinya apa sih? Dari awal bangun apa cuman ngebantu Covid doang apa? Jadi memang yang saya tadi bilang, Ya, advokasi mendengarkan dan advokasi dan saran untuk hal-hal masalah yang ada di Indonesia gitu, untuk masyarakat. Jadi kalau kita ngomongin program kerja kita ada beberapa. Gimana kita cara menyalurkan visi dan misi itu? Kalau pertama kita ngeluarin program yang konten yang informatif, mudah dicerna sama masyarakat, dapat aksesibel, dan yang sangat yang fun at the same time gitu buat masyarakat. Kedua, kita bantu berbakti ke komunitas dengan program-program sosial, salah satunya seperti ini, untuk ya menunjukkan bahwa kita masih peduli sama Indonesia gitu, walaupun sekolah di luar, mindset mungkin sudah internasional gitu. Yang ketiga, kita ada program ya bertukar pandang secara musyawarah sama masyarakat gitu. Kita nanti ada program media bundar, gimana kita panggil key opinion leaders, industry leaders sama masyarakat, kita omong kajian-kajian, kita debat. Cuman ya itu sih, jadi visi kita untuk ya kita sebagai pemuda, siapa lagi gitu bukan kita yang mulai dari sekarang gitu. Ini luar biasa ya. Masih kepikiran gitu kalian. Ya ini kan juga hasil dari bukan aku sama Doli, ada member-member yang lain Iya, di betul. belakang layar. Kita ada 30 lebih sekarang. 30 lebih anggota ya NKRI itu ya. Dan- Dan waktu yang singkat sudah banyak kayak ini. Iya. Sebenarnya sih kita memang mau memperluas anggota NKRI Youth dari berbagai lokasi di Indonesia, dari berbagai umur. Tapi memang yang kita mau adalah orang-orang yang berinspirasi untuk membuat Indonesia ini negara makmur. Ya kan, itu pertama. Dan kedua, kita mau membuat ini fun dan kreatif. Jadi kita perlu pemuda-pemudi Indonesia yang mempunyai inovasi kreatif. Dan untuk Nanan Band yang agak bilang mengedepankan bermusyawarah, kekeluargaan, Pancasila pokoknya. Iya. Dengan kerja yang progresif dan kolaboratif gitu. Dan tak kalah penting sebenarnya funnya ya. Fun sama kreatif kadang suka. Padahal itu bagian penting ya sebenarnya. Yang penting, Paling kalau buat nggak ada anak-anak. kreatif mati bro. Iya, kalau nggak fun juga kan. Maksudnya Iya. gini, bukan kalau nggak fun ya. Misalnya kalau segala sesuatu yang positif tapi bisa dikemas dalam sesuatu yang fun, asik juga sebenarnya. Tapi Jadi jangan- nggak kerasa kayak kerja gitu. Rasanya kita udah. Tapi jangan sampai lupa tadi kayak bilang misinya harus mulia, jadi akhlak ya. Iya. Jangan nanti fun aja terus kan. Iya, nanti kebablasan lagi. Kebablasan fun ya. Lupa diri. Lupa diri. Oke, siap. Kapan ininya? Gongnya nih puncaknya untuk acara Tanggal yang 31 Mei itu ada final Mobile Legends, Mobile PUBG di beberapa server, itu bakal di stream live di Yamisop Channel. Satu lagi juga ada yang penting juga nih, influencer fun match, di mana yang tadi saya sebutkan influencer bakal main. Itu dalam satu hari itu atau Ya, tapi jadi jam berbeda. Jadi pantengin aja di YouTube channel Yamisop Live. ya bisa live sama di sosial media lain mungkin ada yang mau dipromosi NKRI Youth sama PPI Dunia. sama PPI itu ya, gitu ya. Itu kita juga kan sebenarnya ada di Instagram. Udah biasa lah. Kan kita udah tahu dunia sosmed lah, Iya, ya kan. digital banget ya. Iya kan? Anak muda. Kalau Aduh. kita, Iya. kita mungkin agak tua dikit. Walaupun juga memang event ini akan berakhir dalam beberapa hari lagi, kita tetap akan membuka partisipasi para penonton untuk ngedonate kepada event ini. Semoga kita bisa ngebantu para medis di rumah sakit luar Jawa. Khususnya kita ngebantunya di luar Jawa. Luar Jawa justru. Luar Jakarta. Oh, luar Jakarta, Luar oke. Jakarta. Rumah sakit ini seperti ada di Palembang. Itu salah satu kotanya lah. Kita ada berbagai kota. Lebih banyak donasi yang kita dapat, lebih banyak kota dari berbagai provinsi yang kita bisa bantu kan. Soalnya memang di sana adalah
healthcare-nya atau apa namanya? SDM dan atensi untuk penanggulangan COVID kan memang kurang. Kebanyakan lagi hotspotnya di Jakarta. Apalagi lagi mudik kan. Orang pulang dari Jakarta gimana kalau bawa penyakit? Siapa yang mau ngurusin? Mereka rumah sakit paling bisa yang mampu nampung berapa orang gitu, rumah sakit sana, rumah sakit daerah gitu. Mungkin mindsetnya daerah lebih membutuhkan atensi yang lebih gitu ya, karena mungkin fokus di Jakarta sudah cukup. Mungkin besar, gitu. pada saatnya memang sekarang kan kita harus ikutin peraturan pemerintah untuk tidak mudik dan atau memperketat situasi COVID ini emang bahaya, sehingga kita juga mikir kalau kita bantu medik atau tadi yang tadi Doli bilang pembantuannya kemana disalurin ke berbagai provinsi itu atau kota-kota lain, itu kan bisa membantu orang-orang yang mungkin sudah pulang ke sana ataupun nanti mau balik ke Jakarta. Kan juga sekarang yang susah situasinya adalah pergerakan orang ya kan, pergerakan mobilitas orang terhadap. Sebenarnya menarik juga kemarin sempat baca kalian juga mengadakan kayak webinar gitu ya tentang mental health sama kaitannya sama game itu salah satu ya, maksudnya bagian dari edukasi ya. Kalau ke depan apa planningnya? Jadi emang kita ngangkat isu mental health emang sesuatu yang kadang-kadang dilupakan di negara ini, apalagi negara Indonesia kan sepertinya masalah mental itu sangat dibanding negara-negara yang mungkin lebih maju. Mungkin lebih nomor 3, nomor 4, nomor 5 kali ya, bukan. Dan apalagi yang tadi gue bilang bro, kita sekarang lagi krisis 3 hal, krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan juga yang sering dilupakan krisis sosial. Orang nggak bisa mudik, orang nggak bisa keluar rumah, orang nggak bisa ketemu yang mereka sayang. Gak bisa nongkrong lagi bareng-bareng. Apalagi tambah orang di PHK, orang takut sakit, gimana nggak pusing bro? Ya kan, stres kan. Jadi untuk orang seusia gue iya kan. Nggak tahu nih, mungkin kan Kak, Mas, Bro lebih berpengalaman dari kita kan. Nggak tahu nih dari anak-anak muda seperti aku sama Doli, mungkin kita juga belajar dari Mas. Tapi dari pemikiran kita nih, solusinya bener gak sih pada akhirnya? Seperti masalah COVID-19, masalah mental health, semua itu tergantung pada pola pikir atau mindset manusia gitu kan. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. Itu kan pada akhirnya kita tadi kayak Mas bilang, kita berusaha yang mengasih iya atau enggaknya menurut aku yang di atas. Cuman ya kita harus usaha. Kalau kita nggak usaha ya gimana? Ya ngantri. Tinggal aku tinggal milih aja ya, lu mau bergerak atau enggak gitu. Pilihan sih. Pilihan lo mau selonjor atau lo mau bergerak. Tapi ke depan bakal ada acara-acara kayak gini lagi ya. Oh iya pasti. Semoga sosial program kita kalau disupport sama masyarakat sama mana nggak ada ya Republika. pasti kita bakal support. Selama itu menginspirasi, sejauh ini menginspirasi loh. Terima kasih banyak, seru banget sebenarnya ngobrol bareng Aga sama Doli ini. Banyak banget yang bisa mungkin kita bicarakan lagi di episode berikutnya karena waktu terbatas teman-teman. Jadi saya harus menutup episode ini. Intinya adalah apapun caranya, yuk bergerak, kita bantu sesama dan tetap jaga semangat, tetap jaga kreativitas dan tetap produktif. Sekian episode kali ini. Kalau misalnya mau kirim atau sobat-sobat Republika yang masih tertarik pengen ngobrol sama dua orang muda ini, muda ya saya nyebutnya ya karena saya kayak tua. Orang muda ini bisa kirim ke newsroom@rol.republika.co.id atau melalui media sosial kita. Terima kasih, semoga lancar acaranya, kegiatannya, semoga sukses terus. Semoga kedepannya makin banyak kegiatan-kegiatan sosial kayak gini yang sebenarnya butuh banget ya, kegiatan sosial tapi dengan fun, dengan kreatif gitu. Terima kasih banyak. Sekian episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.